Assalamualaikum, teman-teman, kembali lagi di channel Kimia Notes. Di video kali ini kita akan membahas besaran selanjutnya, yakni normalitas. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang materi sifat koligatif larutan part yang kedua. Sebagai pendahuluan, untuk normalitas sebenarnya bukan merupakan besaran yang digunakan dalam sifat koligatif larutan, teman-teman. Tapi dia sangat erat kaitannya dengan normalitas. Nantinya ini akan kita gunakan jika kita menemukan larutan dalam satuan normalitas. Terus nanti kita akan mengkonversikannya dalam bentuk satuan molaritas terlebih dahulu. Seperti itu, teman-teman. Oleh sebab itu, langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai besaran normalitas. Untuk lambang dari normalitas itu sendiri dilambangkan dengan N besar, teman-teman. Kalau molaritas itu M besar, kalau molalitas itu M kecil. Untuk pembahasan-pembahasan mengenai molaritas, fraksi mol, maka teman-teman bisa cek deskripsi, nanti di sana ada link video-video terkait dengan molaritas, dan fraksi mol. Oke, langsung saja teman-teman. Untuk definisi dari normalitas adalah jumlah ekivalen per liter. Apa itu ekivalen? Hampir sama dengan mol, teman-teman. Seperti yang sudah kita bahas pada video-video sebelumnya. Tapi, dia ini bukan mol seperti yang dihitung di molaritas, teman-teman. Ekivalen di sini itu merupakan suatu mol ekivalen. Biasanya, yang punya normalitas adalah larutan-larutan yang bersifat asam, basa, atau larutan yang biasanya bisa mengalami reduksi ataupun oksidasi. Seperti itu, teman-teman. Jadi, saya tuliskan ya. Nah, biasanya larutan-larutan yang mempunyai konsentrasi dalam bentuk normalitas itu adalah larutan-larutan asam, kemudian larutan-larutan basa, oksidator, dan juga reduktor. Oke, sebagai contoh, larutan HCl dan larutan H2SO4. Untuk larutan HCl, itu kita tuliskan terlebih dahulu reaksinya, yakni HCl akan terdisosiasi menghasilkan H+, dan juga Cl-, teman-teman. Demikian pula dengan H2SO4, di mana H2SO4 akan menghasilkan 2H+ plus SO4-. Untuk 1 mol HCl, pada reaksi ini kita lihat ya secara stoikiometri, maka akan menghasilkan 1 mol H+ juga. Sementara untuk kasus H2SO4, dalam 1 mol H2SO4 itu menghasilkan 2 mol H+. Seperti itu. Artinya, dalam 1 mol H2SO4 ini akan menghasilkan atau setara dengan 2 ekivalen. Nah, seperti itu. Sementara untuk HCl, 1 mol HCl itu setara dengan 1 mol ekivalen. 1 ekivalen, seperti itu. Karena HCl itu menghasilkan 1 ion H+, sementara untuk 1 mol H2SO4 itu menghasilkan 2 ion H+. Terus, apa hubungannya dengan normalitas yang kita bahas pada kesempatan kali ini? Nah, mol yang dimasukkan itu adalah si jumlah ekivalennya ini tadi. Oleh sebab itu, kita bisa menuliskan rumus dari normalitas itu sendiri, yakni N sama dengan jumlah mol ekif dibagi volume dalam liter. Seperti itu. Untuk pengertian dari jumlah ekivalen, jika dia suatu asam, maka jumlah ekivalennya adalah
mol suatu asam yang melepaskan 1 mol H+. Sementara untuk basa, ini adalah jumlah mol basa yang menghasilkan 1 mol OH-. Demikian pula untuk oksidator, artinya zat yang mengalami reduksi atau menerima elektron. Berarti menangkap 1 mol elektron. Demikian pula untuk reduktor, jumlah ekuivalennya adalah jumlah ekuivalen dari suatu reduktor yang melepas 1 mol elektron. Seperti itu. Nah, seperti jumlah mol pada molaritas, untuk jumlah mol ekuivalen pada normalitas ini juga ada rumusnya, yakni jumlah mol ekif itu sama dengan gram ekif dibagi dengan mr, atau jumlah ekuivalennya itu adalah gram ekivalen dibagi dengan mr. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh soal ya. Contoh soalnya, diketahui suatu massa dari kalsium hidroksida atau CaOH 2 kali itu sama dengan 37 gram, di mana mr dari CaOH 2 itu sama dengan 74 gram per mol. Hitunglah normalitas larutan jika volumenya 500 ml. Yang ditanyakan adalah berapa normalitasnya dan besarnya. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita tuliskan terlebih dahulu ya reaksi dari CaOH 2 kali. Atau kalau memang sudah mahir, biasanya kita langsung tahu nih teman-teman bahwasannya CaOH 2 kali itu melepaskan 2 ion OH-. Seperti reaksi berikut. CaOH 2 itu menghasilkan atau terionisasi menjadi Ca2+ plus 2 OH-. Nah, seperti itu. Artinya dalam 1 mol CaOH 2 itu menghasilkan 2 mol OH- atau setara dengan 2 ekuivalen. 2 ekif. Seperti itu. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita mencari jumlah molnya. Ini belum mol ekuivalen ya teman-teman, ini masih jumlah mol biasa. Sama seperti kita mencari jumlah mol pada molaritas dulu, yakni gram per mr. Seperti itu. Masanya 37 gram. 37 gram dibagi dengan mr-nya 74 gram per mol. Sehingga diperoleh 0,5 mol. Jika 1 mol dari larutan CaOH 2 itu menghasilkan 2 mol OH- atau setara dengan 2 ekif, maka 1 mol itu setara dengan 2 ekif pada larutan CaOH 2 kali. Maka untuk 0,5 mol yang dihasilkan, ya, jumlah molnya yang kita hitung tadi kan adalah 0,5 mol. Maka untuk 0,5 mol itu setara dengan tentu saja dengan 1 ekif atau 1 ekuivalen. Seperti itu. Selanjutnya bisa kita masukkan ke rumus mencari atau menghitung normalitas, yakni N sama dengan atau jumlah ekif ya dibagi dengan volume dalam liter. Ini kita konversikan dulu volumenya sama dengan 0,5 liter. Kita masuk kembali lagi ke sini. Untuk jumlah ekuivalen dari CaOH 2 tentunya ya ini ya 1 ekif. 1 per volumenya adalah 0,5 liter. 0,5. Maka normalitasnya sama dengan 2N. Seperti itu teman-teman. Sepertinya
agak rumit ya teman-teman untuk normalitas. Nah, cara mudahnya sebenarnya ada teman-teman. Cara mudah untuk menghitung normalitas dengan cara menghubungkan antara molaritas dengan normalitas. Yakni rumus praktisnya sebagai berikut teman-teman. N sama dengan molaritas dikali dengan valensi. Apa itu valensi? Valensi adalah jumlah H+, OH-, ataupun jumlah elektron yang dilepaskan oleh masing-masing zat, baik itu asam, basa, reduktor, atau oksidatornya. Contoh ya, larutan CaOH 2 kali ini menghasilkan 2 valensi. Seperti itu teman-teman. Langsung saja kita coba menyelesaikan soal yang ini teman-teman, dengan menggunakan rumus kita yang lebih praktis. Oke? Seperti biasa, untuk rumus molaritas itu kita menggunakan rumus molaritas yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya ya. Mana langsung saja N sama dengan M dikali valensi. Oke, rumus molaritas itu sendiri adalah gram per mr dikali 1000 per volume dalam mililiter dikalikan dengan valensinya. Maka kita masukkan angkanya teman-teman. Massa dari CaOH 2 kali yakni 37, kemudian mR-nya 74 dikali 1000 per volumenya 500 ml dikali valensi dari CaOH 2 kali ini adalah 2 valensi. Maka diperoleh hasil 37 dibagi 74 itu sama dengan 0,5 dikali 2 dikali 2. Hasilnya adalah 2N atau 2 normal. Kita lihat hasilnya teman-teman. Dengan hasil yang tadi di atas sama ya. Sekarang tinggal dipilih teman-teman. Boleh menggunakan rumus yang pertama seperti ini ya, seperti contoh yang pertama ini, atau menggunakan rumus praktis kita yakni dengan menghubungkan normalitas dan molaritas. Demikian pembahasan singkat mengenai besaran yang keempat yakni normalitas. Sampai ketemu di video selanjutnya mengenai apa sajakah sifat koligatif larutan. Sampai jumpa lagi dan selamat belajar.